Imagine you need communication services to support your business. In Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar, in other cities. But you have no idea who the specialist in the industry is. Don't worry, introducing Breever, a collaboration platform for communication practitioners. Finding communication services now can be done in a single app. You can find your specialist too, create a press release, monitor media coverage, create an editorial opinion, arrange a hybrid event, document event in video or photo. Or maybe, want to chat directly to a specialist? Want to speak directly to specialists? Want to meet directly to specialists? Yes, you can. Use Breever on your favorite platform. Android, iOS, web. This is how Breever works. Post a project, pick a specialist, communicate and collaborate, pay in advance, or pay it later. Get the project done. Breever. Collaboration is in our hands. Collaborate to progress. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat datang di acara series webinar Breever hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas banyak sekali nih hal tentang transisi profesi dari jurnalis ke public relations. Nah, hari ini ada saya Natasha sebagai moderator yang akan memandu jalannya sharing discussion kali ini. Jadi nanti teman-teman kalau yang punya pertanyaan atau concern tentang karir atau public relation atau jurnalis, boleh banget nanti nanya ke narasumber kita. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini nih? Nah, di sini ada Mas Didit nih. Kalau teman-teman yang belum kenal sama Mas Didit ini dia dulu sebagai senior jurnalis di Harian Kompas dan terjun ke dunia public relation sebagai corporate and media relation di Xiaomi Indonesia. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Didit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Natasha. Baik, selamat sore teman. Semoga di sore menjelang weekend ini teman-teman tetap semangat. Ya, itu kebetulan sih aku diminta Mas Aditya Sani untuk sharing sebetulnya. Aku mulai share screen aja ya. Wait, sebentar. Oke, sudah kelihatan kah teman-teman? Ya, intinya sih, sekali lagi terima kasih atas teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat datang ke sesi ini, sore ini. Jadi, intinya sih, pada satu hari saya diminta Mas Sani buat, Mas, sharing dong pengalaman dari transisi dari jadi jurnalis, menjadi seorang PR. Ya, menurutku sih oke aja sih, aku boleh share. Cuma aku waktu itu sempat tanya ke Mas Sani, Mas, ini sebenarnya topiknya agak sensitif nih, soalnya takutnya begitu kita bikin acara pasti yang datang itu sih bos-bosnya ya, bagaimana anak buahnya pada ikutan atau enggak nih. Ya, kita mau, tapi ya nggak apa-apa, kita lihat aja, karena hitung-hitungannya itu semoga sesi ini bisa menjadi jembatan lah, saling memahami antara profesi jurnalis maupun PR, karena ya kebetulan saya merasakan dua dunia itu, jadi harapannya ini bisa jadi pembelajaran juga, karena ujung-ujungnya PR dan jurnalis adalah mitra sebenarnya di lapangan. Jadi kalau dengan mereka mengenal dunia PR, ya siapa tahu interaksinya akan lebih bagus lagi. Ya, sebetulnya aku diminta oleh Mas San itu buat sharing aja sih. Jadi ya aku mau sharing cerita dulu bahwa background saya itu memulai karir sebagai jurnalis itu sejak tahun 2006. Waktu itu saya masuk di Harian Kompas untuk Biro Jawa Barat. Artinya saya bertanggung jawab untuk wilayah Jawa Barat, dan kebetulan saya juga penempatannya di Bandung Raya. Bandung Raya itu artinya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Nah, dari tahun 2006 sampai sekitar 2013 saya di Biro Jawa Barat, sampai kemudian tahun 2013 itu saya diminta
kantor pusat untuk ke Jakarta untuk membantu inisiatif digital di Harian Kompas. Waktu itu ada namanya e-paper Kompas Siang, terus print.kompas.id. Nah, ketika diminta itu, mereka spesifik minta agar aku konsentrasi ke nulis teknologi. Nah, dari sanalah tahun 2013 itu adalah awal mula dari kiprah saya untuk menulis teknologi itu seperti sampai sekarang lah. Nah, si sela-sela karir saya sebagai jurnalis, tahun 2017-2018 itu saya juga diminta untuk terlibat dalam inisiatif media sosial, karena saat itu juga Harian Kompas juga sadar pentingnya akan media sosial, sehingga mereka membentuk departemen media sosial dan meminta saya untuk terlibat di sana. Nah, jadi selama 4 tahun terakhir di Harian Kompas itu saya sebetulnya merangkap sih, jurnalis iya, media sosial juga iya, karena di mana-mana wartawan Kompas itu tetap wartawan apapun jabatan mereka. Nah, tahun 2020 awal tahun saya dapat semacam tawaran untuk mencoba bidang baru. Tawaran itu datang dari Xiaomi Indonesia, dan setelah menimbang banyak dan akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri pada akhir Februari, dan pada Maret saya resmi menjadi karyawan di Xiaomi Indonesia. Dan ya intinya sih saya di sana sebagai Corporate and Media Relations, dan di sana juga saya bekerja bersama tim, ada Mbak Stefani, terus ada Mas Adi Renreng, ada Devi dan kawan-kawan. Nah, di sana saya selama 2 tahun di Xiaomi Indonesia. Mungkin kalau dari cerita sebelumnya 2 tahun itu terkesan singkat ya, tapi sebenarnya bagi saya 2 tahun di dunia PR itu ternyata cukup banyak banget yang saya dapatkan sebetulnya. Dan ya karena mungkin saya melihatnya datang sebagai orang luar terus masuk ke PR, dan saya belajar banyak selama 2 tahun terakhir di Xiaomi Indonesia. Nah, sebelum aku cerita, aku mau disclaimer sedikit ya, jadi bahwa sharingku hari ini itu sebenarnya lebih ke bagi pengalaman. Jadi ekspektasi teman-teman jangan berekspektasi bahwa ini adalah semacam panduan baku kalau PR itu seperti apa, jurnalis seperti apa. Saya hanya sharing aja bagaimana saya melihat PR dari kacamata jurnalis, dan bagaimana saya kemudian melihat PR setelah saya masuk dalam brand itu sendiri. Jadi pengalaman saya mungkin akan berbeda dengan perjalanan teman-teman. Jadi kalau barangkali teman-teman mungkin sedang dalam persimpangan jalan atau mungkin sedang ingin bertanya-tanya atau ada keraguan, silakan aja, nanti habis ini kita bisa diskusi ya. Semoga saya bisa membantu lah. Mungkin saya belum tentu saya bisa memberikan jawaban yang pasti, tapi setidaknya saya bisa sharing pengalaman saya. Nah, untuk cerita sebelum saya memutuskan untuk lompat dari profesi jurnalis ke profesi PR, selama saya di Jakarta menjadi wartawan teknologi, saya beberapa kali semacam berinteraksi dengan tim PR yang biasanya mereka juga dibantu oleh agensi. Mungkin beberapa di sini ada salah satu pesertanya saksi hidup. Perlu ku absen nggak ya? Ya, tapi intinya selama liputan itu saya banyak meliput aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh brand, dan di sana saya bertemu, bercakap-cakap, terus berkomunikasi dengan tim PR maupun agensi yang biasanya membantu dari tim PR itu sendiri. Nah, di sana umumnya interaksi yang dilakukan itu biasanya kita ketemu di event offline, ya seperti mungkin teman-teman sudah tahu ya, dapat undangan, datang di venue, proses peliputan, wawancara, selesai. Terus kadang ada juga yang bentuknya mereka mengirimkan press release. Terus yang ketiga biasanya mereka juga melakukan semacam media relation, ya kadang-kadang mereka ngajak, yuk kita ngobrol bareng, ambil santai lah, ambil ngopi bareng lah gitu. Ya, dari pengalaman sekilas saya itu melihatnya bahwa PR ya bersama agensi itu hadir untuk memfasilitasi tugas jurnalis dalam peliputan. Jadi untuk mereka menulis artikel atau membuat semacam feature atau in-depth atau semacam wawancara dengan manajemen, umumnya mereka harus berinteraksi dengan PR yang akan membantu tugas mereka. Jadi
saya akhirnya melihat bahwa namanya PR itu adalah saluran komunikasi resmi dari brand untuk media. Jadi untuk interaksi brand dengan media, jembatannya adalah dengan lewat PR. Dan saya juga akan secara penampilan saya juga melihat ketika dari event-event offline, ya namanya PR itu harus punya penampilan rapi, formal, dan yang pasti mereka sangat bersahabat dengan teman-teman media. Nah, kemudian awal tahun 2020 saya sempat saya diberi tawaran sebetulnya lebih kayak, Mas mau nyoba jadi di dunia PR nggak, mau nyoba di Xiaomi Indonesia. Nah, setelah berunding sebenarnya interaksinya juga nggak awal tahun, tapi sebenarnya berlaku sejak beberapa bulan sebelumnya, semacam apa ya, ngobrol-ngobrol singkat, santai-santai, kemudian sampai serius, ditawar serius, ditanya serius, mau nggak gabung. Akhirnya saya memutuskan awal Maret saya resmi bergabung dengan Xiaomi Indonesia, dan akhirnya saya yang selama ini saya melihat PR dari sudut pandang jurnalis, akhirnya saya ada di seberang. Jadi seberang jalan, kalau contohnya misalnya saya ada berdiri di pinggir jalan, saya melihat PR itu dari seberang jalan. Sekarang saya nyeberang jalan dan sekarang melihat PR dari posisi itu sendiri. Ya kesimpulan sederhananya itu ya memang ternyata tidak seperti asumsi awal saya. Jadi memang mungkin awalnya saya melihat PR itu hampir sama seperti wartawan, cuma bedanya mereka di pihak brand saja. Tapi ternyata secara umum mereka punya beberapa perbedaan lah dengan jurnalis. Nah, yang paling utama itu adalah ketika saya menjadi PR itu saya kemudian sadar bahwa yang namanya PR itu adalah bagian dari organisasi. Biasanya organisasi korporasi itu dia ada marketing, ada PR, ada retail dan semacamnya. Nah, mereka tuh bekerja sebagai sebuah tim. Jadi mau nggak mau kita harus gerak bareng sebagai tim. Dan mungkin ini agak beda dengan pendekatan saya sebagai seorang wartawan, karena dulu ketika di wartawan kita cenderung bergeraknya sebagai pemain tunggal ya, lebih ke solo. Jadi ya mungkin kalau teman-teman wartawan mungkin masih ingat ada namanya prinsip firewall, itu kadang membuat bahwa namanya redaksi itu harus punya independensi sendiri. Jadi mereka seperti jalan sendiri, mereka liputan dan semacamnya. Tapi ketika ada kita sebagai PR, kita nggak bisa jalan sendiri. Jadi kita mau nggak mau kita harus gerak bareng sebagai tim. PR, marketing, dan lain-lain itu harus bergerak bersama. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, aku nanti akan menjelaskan, karena ini juga akan terkait dengan penjelasan di slide beberapa ke depan. Karena ada beberapa hal yang penting soal poin yang ini. Nah, yang penting adalah dari PR adalah dia adalah menjadi corong utama untuk komunikasi eksternal dari sebuah brand. Jadi apapun komunikasi eksternal yang dilakukan oleh brand itu harus dilakukan oleh PR atau setidaknya harus melalui PR. Itulah kenapa dia harus memastikan bahwa komunikasinya itu selaras dengan value dari perusahaan tersebut atau dengan messaging dari entah itu sedang campaign sedang berjalan atau semacamnya. Itu akhirnya membuat mau nggak mau PR harus terlibat di seluruh divisi. Jadi aku mungkin memberi ilustrasi ketika di Xiaomi kan ada PR, ada retail dan semacamnya. Nah, retail kan biasanya punya campaign juga, ngomong eksternal. Nah, mau nggak mau PR harus tahu juga, karena harus memastikan agar komunikasinya itu sama dan tidak sebenarnya maksudnya messaging-nya itu clear. Karena baik lagi ketika ada masalah yang timbul dari komunikasi eksternal itu yang harus semacam membereskan masalahnya adalah PR. Jadi otomatis yang mau nggak mau PR harus memastikan komunikasi internalnya udah beres dulu, baru kita ngomong ke eksternal. Itu termasuk soal mungkin kita menyebut soal informasi apa yang disampaikan kepada publik, semacam apakah ini soal ngomong angka, soal harga atau spesifikasi atau semacam detail-detail lain seperti warna dan semacamnya. Semua harus align dulu, harus pastikan dulu, termasuk tanggal penjualan dan semacamnya. Nah itu artinya kita harus semacam harus secara proaktif kita harus memastikan bahwa detailnya apakah sudah benar sebelum kita akhirnya ngomong ke eksternal. Nah, akhirnya dan kembali balik lagi ke
ketika saya tadi kan bilang bahwa kesan ketika melihat datang ke sebuah acara brand itu kesannya kita seperti dimanjakan ya, kita seperti dilayani ya. Begitu kita datang diajak registrasi terus diarahkan ke venue, atau kadang-kadang biasa registrasi bisa langsung belok dulu ke snack terus baru ke acara utama. Ada kesan bahwa kita seperti dijamu lah, dimudahkan atau dimanjakan. Nah, setelah saya di sana itu ternyata saya belajar bahwa ternyata apa yang terlihat di hari itu tuh sebetulnya adalah buah dari persiapan yang panjang sekali. Jadi ini mungkin ilustrasinya itu seperti kalau kita lomba lari itu, larinya itu paling cuma hitungan, nggak sampai satu menit, tapi persiapan untuk lari itu mereka sudah harus jalan beberapa bulan sebelumnya. Jadi ya saya baru nyadar ternyata untuk minimal tuh misalnya membuat acara kita harus jauh-jauh hari memastikan tanggalnya aman, undangan sudah disebar atau belum, detail acara di mana, terus sampai kita spesifik pada detail-detailnya, seperti kayak ini kira-kira untuk makanan seperti apa, terus lokasinya mudah dijangkau atau tidak, terus semacamnya. Jadi ya dan randonya seperti apa. Jadi jangan sampai kita ngerasa kayak begitu datang terus tiba-tiba media kayak bingung terus ngapain bingung. Nah, itu kan jadi kesan yang kurang bagus. Makanya itu benar-benar dipikirkan sekali, dan saya banyak belajar banget. Jadi memang persiapan, mungkin acaranya cuma 1 jam 2 jam, tapi persiapan itu jauh lebih lama dari itu. Dan saya sangat beruntung sekali karena bisa belajar dari selama 2 tahun terakhir ini. Nah, kemudian sempat ada bertanya nih, terus apa sih yang membedakan PR dengan jurnalis? Kalau menurut saya sih sebenarnya ada 4 poin sebetulnya. Jadi kalau namanya PR itu dia harus fokusnya pada messaging apa yang ingin disampaikan. Dia harus clear. Jadi ketika PR membuat acara, dia harus berorientasi bahwa aku ingin semacam memberikan messaging A, B, dan C. Dan harapannya adalah ketika teman-teman jurnalis yang datang, yang ditulis adalah sesuai dengan angle yang masuk dalam messaging A, B, dan C itu. Karena kita juga nggak mau kita sekedar ngundang istilahnya itu for the sake of doing. Yang penting datang, yang penting ngeliput, terus yang penting keluar beritanya. Tapi apa isi beritanya itu nggak penting. Itu agak merugikan sendiri, karena itu kita sudah effort dan itu bakal mengganggu dari campaign yang sudah berjalan. Ya, itulah kenapa kita harus memastikan bahwa messaging yang kita siapkan itu harus pasti, terus talking point apa saja. Itulah kenapa biasanya kalau baik lagi ketika pengalaman saya di Xiaomi itu, ketika kita sedang meluncurkan produk, kita selalu meng-highlight fiturnya seperti apa, keunggulannya seperti apa. Itu karena kita ingin memastikan messaging-nya itu seperti itu, karena itu akan membantu jurnalis juga, karena biar meng-highlight apa sih yang baru, apa sih yang berbeda dengan produk yang lain. Karena kalau misalnya kita lepas begitu saja, yang dikhawatirkan adalah menulis cuma ternyata tidak mengulas apa yang jadi keunggulan di produk itu. Jadi ya sayang saja sih, maksudnya effort yang sudah dikeluarkan ternyata tidak dapat secara maksimal. Nah, mungkin ini akan berbeda dengan jurnalis. Ketika jurnalis datang ke sebuah acara liputan, ya dia sebenarnya dia punya kebebasan untuk menulis dengan angle seperti apa. Entah dia mungkin sudah menyiapkan angle dari rumah, atau mungkin ada penugasan dari kantornya bahwa, Dit, kamu datang ke acara ini, nanti kamu nulis soal ini, nanti angle-nya seperti ini. Itu bisa juga terjadi. Nah, tugas dari itulah kenapa akhirnya relasi PR dan jurnalis sudah ketemu di titik tengahnya sih. Jadi dari PR itu pengen agar artikel yang muncul tuh punya messaging yang konsisten. Salah satunya adalah agar itu memudahkan di tracking. Tingkat keberhasilan PR effortnya itu bisa di-track oleh manajemen, atau bisa buat laporan juga ke manajemen. Terus yang kedua, hal yang membuat berbeda adalah menjaga informasi saat menjalin relasi. Jadi kalau kita masih sebagai jurnalis, ya kita ngobrol, sesama jurnalis ngobrol, santai ya. Tapi masalahnya ketika kita sebagai PR, kadang-kadang di komunikasi internal itu kita juga sudah semacam dapat briefing, informasi-informasi yang istilahnya masih confidential. Bisa saja mungkin kalau misalnya saya di produk konsumen, bisa saja sebetulnya saya sudah mengetahui
kira-kira 3 bulan ke depan tuh sudah akan ada roadmap-nya, ada produk A, B, dan C. Dan itu nggak boleh bocor kan, karena kan orang mikirnya itu harus akan ketahuan setelah campaign resminya dimulai. Dan ya kadang-kadang gitu kita harus sangat menjaga menjaga agar kita nggak keceplosan terus semacamnya. Jadi itu sebenarnya cukup menantang juga. Dan kadang-kadang nggak cuma produk, kadang-kadang kita juga bisa saja ada juga semacam informasi confidential seperti krisis, misalnya mungkin ada masalah. Sebetulnya ada masalah di level pasar, tapi di saat itu belum sampai nyebar ke media. Ya, banyak itu harus kita tetap jaga. Maksudnya harapan kita adalah kita memastikan informasi dengan sentimen positif itu tetap ada di pemberitaan. Jadi emang kadang-kadang ada juga yang beratnya itu adalah ketika teman-teman mungkin sedang ngobrol santai, terus mungkin dia dapat info terus, Mas Yud, benar nggak soal ini? Nah, kita kan juga nggak bisa belum bisa memberikan pernyataan resmi. Jadi kadang-kadang kita memberikan jawaban yang mengambang. Tapi itu sih tantangan ketika itu adalah kita harus bisa menjaga informasi. Terus yang bedanya ketiga itu sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke kalau di jurnalis kan ya kita semua tahu bahwa kita bertanggung jawab pada publik, kita melaporkan itu untuk kepentingan publik. Cuma begitu kita switch ke PR, mau nggak mau itu memang mindset itu harus diubah bahwa kita sekarang berdiri untuk memprioritaskan kepentingan dari perusahaan. Nah, ini mungkin agak beberapa ini yang aku alami sih. Jadi kayak ya namanya jurnalis kan pasti namanya kita harus gugatan soal ini kepentingan publik. Cuma begitu kita masuk ke brand, apalagi ya mau nggak mau memang kita harus mikirnya ini demi kebaikan brand, ini demi kepentingan brand. Ya menurut saya ini bukan soal mana yang lebih baik atau mana yang lebih tidak baik, tapi ini lebih soal standpoint dan mindset saja. Dan itu sih mungkin itu cukup tantangan sebenarnya teman-teman jurnalis yang switch ke PR, mungkin masih, apalagi ketika dia masuk ke brand yang mungkin dia punya isu yang cukup sensitif, seperti mungkin masuk ke ranah lingkungan atau semacamnya. Mungkin bukan berarti kemudian kita kemudian terjerumus bahwa kita kemudian menutupi kenyataan, tapi mungkin kita punya pendekatan yang lain dalam menghadapi dilema-dilema tersebut. Terus yang keempat itu yaitu kita akhirnya ketika begitu masuk sebagai bagian dari organisasi, kita juga akan dituntut untuk menjalankan berbagai fungsi. Jadi mungkin teman-teman yang berencana untuk switch ke PR mungkin mungkin akan punya asumsi ya udah kerjaanku mungkin nggak jauh-jauh dari jurnalis, paling cuma ganti sudut pandang aja. Kalau dulunya ngeliput, sekarang kita bikin press release. Nggak seperti itu juga, karena begitu PR masuk, kita menjadi bagian dari organisasi, otomatis kita juga dituntut untuk bisa banyak hal sih. Karena baik lagi, kadang-kadang perusahaan kita juga harus bekerja sebagai tim, ya kita harus saling melengkapi juga. Jadi kadang-kadang kita juga harus bisa di luar belajar hal yang lain yang bisa dipakai untuk melengkapi pekerjaan teman-teman juga. Nah, sekarang ini pertanyaan mungkin untuk beberapa teman jurnalis yang punya niatan untuk beralih sebagai PR. Apa sih yang harus disiapkan bila punya niatan untuk menjadi PR itu? Aku sih ini bukan patokan yang resmi ya, tapi ini sekedar pointer saja dari pengalaman saya. Kalau yang pertama sih, yaitu ya terima kasih sudah sampai di sesi ini ya. Kita pertama dengan teman-teman datang ke sesi ini, minimal teman-teman sudah punya curiosity, udah punya rasa penasaran untuk mencoba, dan harapannya dengan sesi ini kita bisa ngobrol lebih lanjut lah. Ini selingan kok ini slide-nya. Oke, terus ini sedikit banyak ini sebenarnya keahlian yang bakal berguna ketika teman-teman masuk di korporasi. Jadi kemampuan membuat presentasi, karena di mana-mana adalah kita harus bisa banyak mempresent ide kita, progres atau semacamnya. Jadi mungkin selain menulis berita, kita juga bisa membuat slide dan presentasi, karena itu presentasi itu hal yang sangat jadi sangat krusial sekali ketika kita ada di sebuah perusahaan. Terus yang kedua adalah berpikir strategis, karena baik lagi kebanyakan ketika kita diminta untuk pindah dari jurnalis ke korporasi atau brand, yang mereka harapkan dari kita itu adalah kita bisa berpikir, memberikan pertimbangan layaknya jurnalis untuk kepentingan brand itu. Jadi maksudnya
kira-kira misalnya contohnya membuat messaging seperti apa yang kira-kira itu bisa menarik bagi media. Jadi katakanlah ini messaging ini seksi nggak sih kalau media kalau nulis ini bagus ya, atau ini cuma ini kelihatan normatif banget nih. Nah, kadang-kadang dengan kita punya jam terbang sebagai jurnalis itu kita sudah punya insting nih, ini kira-kira bagus nih kalau kita bikin messaging ini, pesannya seperti ini, terus kita melakukan ABCD, kira-kira media akan sangat tertarik seperti ini. Nah, kita yang bisa kita sumbangkan adalah kita bisa memberikan keputusan-keputusan strategis seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar melengkapi, tapi kita juga memberikan warna lah dalam korporasi itu. Terus yang ketiga adalah reporting. Mungkin beda dengan presentasi, karena reporting itu adalah kita harus bisa melaporkan apapun progres capaian kepada tim yang lain. Karena baik lagi adalah kita bekerja sebagai tim, itulah kenapa kita harus memastikan bahwa bagian kita sudah dilakukan atau apa yang bisa dilakukan PR sudah dilakukan oleh kita. Masalahnya adalah kalau kita nggak lapor, mereka juga nggak bakal tahu. Jadi otomatis kita sendiri yang harus proaktif melaporkan apa yang sudah terjadi, progresnya seperti apa. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu perlu kita kembangkan. Terus yang keempat itu sebenarnya lebih ke mengelola ekspektasi. Ini sebenarnya saya banyak belajar soal ini sih ketika pertama kali masuk ke Xiaomi sih. Jadi namanya ekspektasi itu kadang kita berinteraksi terus kayak ada permintaan, terus kita lakukan. Tapi kalau kita memang tidak tahu ekspektasinya apa, kadang-kadang muncul masalah di sana. Kita sudah melakukan sesuatu, terus kita kasih, terus ternyata yang request itu enggak, mau itu seperti ini. Nah, itulah kenapa ketika kita interaksi, kita harus clear dulu. Oke, Anda minta PR seperti ini, ekspektasi Anda apa? ABCD, clear. Jadi begitu kita melakukan, itu sudah sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi tersebut. Jadi bukan kita langsung random aja bikin, terus kita lapor, oke kita sudah melakukan ini. Ternyata yang minta, enggak, sebenarnya saya pengennya yang itu. Nah, takutnya malah nggak nyambung kan. Itu kenapa kita harus sering alignment dengan divisi-divisi lain. Nah, sebetulnya ini nggak cuma di PR, ini lebih ke skill untuk di korporasi sih. Jadi ya ini yang sebenarnya ini pengalaman saya ketika saya masuk ke Xiaomi, saya banyak belajar soal ini. Nah, ini sebenarnya lebih kayak karakteristik yang sebaiknya kita miliki sebagai PR. Pertama sih berorientasi solusi. Jadi kalau di dunia korporasi itu masalah itu banyak. Jadi namanya hambatan itu banyak, kayak bottleneck ada, kayak yang ini maunya ini, yang itu maunya itu, nggak ketemu. Masalah itu banyak. Dan kalau kita cuma hanya bisa melaporkan masalah, itu kita nggak punya nilai tambah. Jadi mau nggak mau kita memang harus punya solusi. Jadi yang bisa membuat kita punya nilai tambah adalah ketika ada masalah itu kita bisa provide. Menurut saya solusinya sebaiknya sebagai ABCD itu. Karena kalau misalnya hanya sekedar melaporkan masalah, ya sebetulnya semua orang juga bisa. Jadi kadang ketika kita masuk PR, kita bisa dituntut untuk hal itu. Yang kedua itu detail, cermat pada angka maupun detail itu sangat penting bagi PR karena mereka yang melakukan komunikasi eksternal. Ya itu mungkin teman-teman jurnalis yang gabung di sesi ini mungkin bisa tahu sendiri kalau misalnya mereka menerima rilis atau informasi dari PR yang ternyata miss detailnya, mungkin detail soal spesifikasi, soal harga, soal angka, atau soal bahkan tanggal penjualan, itu kan sangat fatal ya. Misalnya kalau misalnya mereka menulis di artikel ternyata sudah naik, ternyata beda, ada masalah kan. Mereka akhirnya yang terlihat jelek itu pertama medianya kesannya kok media kok beda ya dengan artikel yang gue baca nih infonya, medianya kelihatan jelek, PR-nya kelihatan jelek, dan akhirnya brand-nya juga kelihatan jelek. Jadi detail itu sangat sangat penting, dan apalagi untuk yang perusahaan-perusahaan yang temponya cepat, biasanya memang kita harus siap karena kadang-kadang last minute itu perubahan detail itu akan selalu ada. Jadi mau nggak mau kita harus dituntut akurat sekaligus reaktif juga. Terus yang kebiasaan ketiga adalah oversharing. Jadi kita harus membiasakan update apapun progres yang kita lakukan kepada anggota tim. Jadi apapun. Jadi ketika seluruh anggota tim itu bisa dapat informasi progresnya sudah sampai mana. Jadi harapannya ketika
mereka berinteraksi dengan divisi lain, mereka sudah pemahaman yang sama. Jadi jangan sampai ketika kayak ditanya divisi lain kayak, ini sudah sampai sini belum? Wah, aku nggak tahu nih. Loh, katanya sih si Didit udah sampai nih. Nah, kalau kayak progres-progres itu nggak disampaikan ke tim, itu malah jadi komunikasi di organisasi malah berjalan dengan kurang efektif sayangnya. Dan yang penting sebagai PR itu adalah pasti adalah sama sih, namanya juga membangun jejaring itu penting karena sedikit banyak itu akan sangat membantu tugas PR. Karena orang selalu melihat bahwa PR itu ke jurnalis itu ada maunya, ada punya kepentingan, tapi balik lagi di mana-mana pertemanan jenis apapun tuh akan selalu membawa manfaat kalau kita lakukan secara tulus. Nah, kadang-kadang kita juga bisa dari pertemanan itu kita bisa semacam sparing diskusi. Jadi kayak kita bisa kayak ngajak mereka ngobrol empat mata terus bilang, aku sebenarnya kita rencananya mau kayak gini nih. Menurutmu gimana? Nah, kadang-kadang dia juga bisa ngasih pertimbangan dia sebagai wartawan. Kayaknya mending jangan kayak gitu deh. Takutnya tuh malah bisa buat bikin backlash atau gimana, atau mungkin jangan bikin acara tanggal gitu deh. Di tempatku tuh udah ada info undangannya banyak tanggal segitu. Nah, insight-insight seperti itu kadang-kadang sangat bermanfaat banget bagi tugas PR. Nah, jadi intinya sih bagi saya beralih menjadi PR itu bagi saya itu sebuah petualangan baru sih, menawarkan tantangan baru, kesempatan baru, dan itu memberi saya banyak kesempatan baru untuk belajar lagi. Jadi saya bersyukur karena saya mengambil keputusan itu tahun 2020 dan sekarang saya banyak belajar hal dari pengalaman saya selama di Xiaomi, dan mungkin buat teman-teman yang hari ini bergabung dan mungkin masih menimbang-nimbang atau masih ragu-ragu atau masih belum kepikir saran saya adalah itu mantapkan niat dulu sih sebelum memutuskan. Mungkin itu saja sih pengalaman saya. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi habis ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didit. Wow, banyak banget nih inspirasi yang kita dapat ya dari presentasi Mas Didit hari ini. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung raise hand atau boleh chat di kolom komentar. Nanti kita Mas Didit bisa langsung jawab ya. Sebelum itu sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, Natasha punya pertanyaan nih buat Mas Didit nih. Yes. Apa sih yang membuat Mas Didit waktu itu tuh yakin untuk pindah karir ya, switching karir? Karena kan pasti mungkin banyak ya dari teman-teman yang mau melakukan hal itu, tapi mungkin masih ragu. Ya, perjalanan seperti itu sebenarnya personal sih Mbak. Jadi semacam pergulatan batin orang-orang itu akan beda-beda sendiri. Aku sih melihat ini ada dua faktor push and pull juga sih. Ada faktor internal dan eksternal. Ya kadang-kadang waktu itu mungkin aku waktu itu ada kebutuhanku untuk semacam belajar hal yang baru, terus aku pengen mumpung ada kesempatan buat belajar baru, aku ambil itu sebagai kesempatan yang mungkin nggak akan datang kedua kalinya. Jadi ya itu yang aku ambil. Terus mungkin ada pertimbangan lain, terus pertimbangan lain mungkin seperti kayak saya pengen mencoba selain jurnalistik seperti apa. Terus saat itu saya juga pengen belajar bahwa saat itu saya juga sudah jurnalis, terus saya juga belajar media sosial. Nah, saya pengen ngelengkapin skill itu dengan skill PR atau branding dengan korporasi. Jadi saya waktu itu pengen belajar, melengkapi aja sih. Saya pengen tahu nanti itu hasilnya akan seperti apa. Jadi itu yang salah. Dan termasuk dalam pertimbangan-pertimbangan lain. Ya mungkin kalau teman-teman sudah bisa menebak sih pertimbangannya seperti apa. Oke. Mas Didit, kalau boleh, Natasha mau nanya lagi nih. Oh ya, sambil nunggu teman-teman. Oke. Teman-teman, aku infoin lagi kalau mau bertanya boleh banget langsung raise hand atau bisa langsung chat di kolom komentar. Oke. Menurut Mas Didit, tren di industri PR dan media sekarang ada apa aja sih? Tren yang sekarang. Ya menurut saya sih media maupun PR itu adalah dua hal yang saling membutuhkan ya Mbak. Jadi ya kita butuh media dan PR juga butuh
dibutuhkan untuk membuat komunikasi eksternal. Karena kalau tidak ada PR, perwajahan sebuah brand itu bisa susah dikendalikan. Jadi justru makanya itulah kenapa PR itu ada untuk memastikan bahwa komunikasi eksternal kita tuh harus align nih. Bahasanya apa, messaging apa, apakah itu sesuai dengan value dari perusahaan, biar konsisten. Itu sih yang dicari. Sementara kita membutuhkan media juga untuk mengabarkan sih. Tugas utama kan mengabarkan. Dan kebetulan untuk terkait dengan PR ya memang kita PR membutuhkan media untuk semacam mengabarkan kepada audiens pembaca media masing-masing mengenai entah itu soal visinya, soal produknya atau semacamnya. Jadi menurut saya itu adalah simbiosis yang masih harus terjadi sampai sekarang. Oke, Mas Didit, kita udah punya pertanyaan nih di kolom komentar nih dari Mbak Sirena Graciela ya. Ya. Oke, halo Mas Didit, saya mau bertanya, jika ingin berpindah dari jurnalis ke PR, lalu sembari menunggu waktu akhirnya sambil ambil sertifikasi PR atau CPR, apakah akan sangat membantu kita untuk mempertimbangkan masuk ke sebuah perusahaan dengan sertifikasi tersebut? Terima kasih. Apakah membantu kita untuk dipertimbangkan ya? Aku panggilnya Sirena ya. Jadi menurut saya kalau memang itu bisa dilakukan akan sangat lebih bagus sih. Namanya sertifikasi itu artinya kita mengikuti semacam pembekalan materi. Jadi begitu selesai kita punya bekal yang formal lah, punya basic yang formal. Mungkin untuk kasusku agak beda karena aku benar-benar kayak masuk ke dalam kondisi mata tertutup. Jadi kayak begitu masuk harus belajar di tempat. Jadi ya keprosoknya banyak, kesandungnya banyak, tapi kalau misalnya kita sudah punya pembekalan dulu, itu sedikit banyak akan sangat membantu kita sebetulnya. Jadi waktu ketika saya berpindah itu saya sangat hanya mengandalkan asumsi saya dengan interaksi PR sebenarnya. Oh, kalau PR itu kayak gini-gini. Jadi kalau misalnya aku jadi PR, aku harus kayak gitu. Hanya Mas, lebih ke otodidak sih. Tapi kalau misalnya memang bisa dimungkinkan punya sertifikasi PR, itu akan jauh lebih bagus. Kalau memang bisa dimungkinkan akan lebih disarankan lagi. Oke, terjawab ya Mbak Sirena ya. Ada Mas Arif nih di atasnya. Dio. Oh enggak, ada pertanyaan dari Mas Arif ini, butuh berapa lama Kang sampai akhirnya berdamai dengan keadaan, dan ada nggak keinginan untuk balik ke dunia jurnalistik karena pergolakan batin itu? Iya, aku jawab ini dulu Mbak ya. Halo Mbak Nat. Oke. Halo Mas Arif. Jadi ya sebetulnya ketika saya memutuskan itu juga deg-degan juga sih. Namanya kita pindah kuadran kan ceritanya. Dari yang sebelum jurnalis yang ya katakanlah saya sudah waktu itu saya menghabiskan 14 tahun di Harian Kompas, jadi dibilang deg-degan pasti deg-degan juga karena benar-benar kayak saya melangkah ke sesuatu yang baru yang mungkin dibilang tahu tapi dibilang nggak tahu juga nggak tahu. Jadi ya tapi waktu itu ya seperti aku bilang ada push dan pull-nya, ada faktor eksternal, faktor internal, dan pada akhirnya hasilnya ya sudah kita coba aja. Ya insya Allah apapun terjadi, kalau misalnya itu demi kebaikan, ya harusnya hasilnya akan baik juga. Dan untuk pertanyaan kedua, Anda nggak keinginan untuk balik ke dunia jurnalistik? Ya itu pemikiran-pemikiran itu selalu ada sih Mas. Tapi ya kita bisa lihat aja sih nanti perjalanannya seperti apa. Karena baik lagi begitu saya meninggalkan dunia kewartawanan, saya baru sadar ternyata ada beberapa hal yang semacam manfaat yang dimiliki oleh wartawan selama ini yang mungkin teman-teman juga perlu sadar sih bahwa ya namanya wartawan itu mungkin salah satu benefitnya itu bisa berpakaian yang bebas sih, santai banget bisa pakaiannya, nggak ada dress code, jadi santai banget dan jam kerjanya sangat fleksibel. Terus dan benefit mereka adalah mereka datang dengan mereka bisa sangat kreatif dalam pengembangan artikel mereka. Jadi bisa saja mereka datang ke sebuah acara yang digelar sebuah brand, pikirannya bisa banyak. Oh, aku mau nulis dari angle ini nih. Sementara wartawan sebelahnya, enggak, aku mau nulis dengan angle yang satunya lagi. Kemerdekaan itu sangat bikin kangen sih sebetulnya. Jadi kita benar-benar wartawan bisa bebas banget untuk itu, dan
dan balik lagi akhirnya wartawan adalah yang apa ya, tulisan mereka bisa membawa dampak bagi pembaca, itu sih yang cukup apa ya, mengenal lah buat saya. Semoga menjawab Mas Arief. Oke, Mas Didit, ini dari Malaysia ada pertanyaan nih, tapi dia direct message ya. Jadi aku bacain aja ya. Oke. Ketika terjadi krisis, di mana posisi PR ex-jurnalis berdiri, lebih berat ke korporasi atau tetap mengakomodir kebutuhan informasi dari teman-teman media? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi ketika krisis terjadi, sebetulnya peran PR yang punya latar belakang jurnalis itu jadi krusial juga, karena mereka sedikit banyak akan bisa memberikan masukan. Kira-kira kalau terjadi seperti ini, teman-teman media akan berpikiran seperti ini. Jadi kayak bisa perusahaan bisa tahu kira-kira arahnya bakal kemana. Jadi apa yang bisa kita bantu. Sebetulnya ketika krisis itu bukan, kalau di kasus saya kan sebenarnya krisisnya bukan sampai kayak sesuatu yang sensitif seperti lingkungan atau kemanusiaan, tapi kayak ini cuma masalah bagaimana kita bisa provide informasi yang menyeimbangkan lah. Kadang-kadang kalau kita misalnya kayak krisis, mungkin ada kayak semacam di kasus saya, produk yang rusak kemudian jadi viral, tantangan dari kita adalah minimal tahu, oh sebaiknya kita bisa memberikan informasi apa biar mengimbangi itu. Jadi sambil itu diadres, kita juga bisa memastikan kita bisa ngasih informasi apa biar mengimbangi. Karena kadang-kadang kita melihat kalau misalnya krisis yang beredar lewat media sosial, kadang-kadang orang jadi liar kemana-mana, Mbak. Jadi ya itu kenapa kita butuh media untuk minimal membantu untuk kira-kira kita bisa menyodorkan narasi apa untuk bisa menetralkan hal ini. Dan untuk level itu kadang kita nggak sampai harus kayak ini hati nurani atau semacamnya. Ini lebih kayak soal ketika kita di posisi ini, apa yang bisa kita bantu untuk minimal publik itu bisa dapat informasi yang utuh dari versi A maupun dari versi perusahaan. Jadi biar duduk perkaranya biar sama lah. Semoga membantu, Mbak. Semoga terjawab ya, Mbak Dia. Oke, ada pertanyaan dari Mas Aditya ini. Mas Didit setelah berada di dunia jurnalistik belasan tahun, lalu masuk ke dunia PR untuk kurang lebih 2,5 tahun, lalu sekarang melihat bagaimana audiens banyak mengkonsumsi informasi dari sosial media, dan seperti apa di masa depan nih? Ya, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap ya. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa namanya perkembangan media sosial itu cukup intens ya dalam beberapa tahun terakhir. Kita melihat banyak platform baru dan orang sekarang makin lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat medsos ya. Dan dan mereka mulai ada fenomena juga seperti ada namanya new media, jadi kayak akun-akun medsos yang mereka menghadirkan informasi dalam satu postingan saja. Fenomena itu muncul dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini. Tapi bagi saya yang tetap media itu penting, karena yang namanya media itu kan kita kerja dengan prinsip jurnalistik, ada verifikasi dan semacamnya. Jadi ya ketika apapun informasi yang beredar di media sosial, mostly itu kebanyakan mereka tetap mengandalkan sumbernya dari media massa juga. Jadi ya bagi saya media massa mungkin tetap penting, tetap tidak tergantikan. Mungkin cuma yang masukan saya sih mungkin lebih ke positioning aja sih, bagaimana menjangkau audiensnya, karena selama ini mungkin audiens anak muda lebih sering menghabiskan waktunya di media sosial. Contohnya mungkin dari peserta di sini lebih sering lihat Instagram Reel atau TikTok ketimbang media sosial. Mungkin kebanyakan lihat, aku lebih sering menghabiskan waktu untuk nonton Reel atau TikTok. Nah, tantangannya di sana mungkin medianya yang perlu menjangkau audiensnya, bukan menunggu mereka datang. Semoga Mas Ani. Semoga terjawab ya Mas Ani ya. Atau ini perlu ada diskusi terpisah sih. Ini agak itu soalnya butuh masukan banyak pihak ini sebetulnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas Didit dari Mbak Monik ya, dari validnews.id. Halo Mas Didit, salam kenal. Halo Mbak Monik.
Saya mau tanya, sebaiknya jika belum ada pengalaman, lebih baik mencoba menjadi PR di perusahaan besar atau coba di perusahaan yang baru merintis dulu. Apa sih kelebihan dan tantangan bekerja di perusahaan besar versus perusahaan baru merintis untuk PR? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita ya itu tergantung peluangnya sih. Kalau memang kita bisa berpeluang masuk ke perusahaan besar, nggak ada salahnya. Tapi kalau misalnya kita mau mencoba dulu di perusahaan startup, nggak ada salahnya. Cuma memang tantangannya di perusahaan startup itu adalah kadang-kadang organisasinya itu sangat cair. Sangat cair itu maksudnya bisa saja yang nanti dikerjakan itu nggak cuma PR aja. Jadi benar kayak kemana apa ya, melakukan banyak hal. Ketika tadi saya menjelaskan kan ketika PR kita kan banyak melakukan banyak hal. Nah kalau di startup bisa jadi itu sangat banyak sangat apa ya, sangat beragam sekali karena namanya PR namanya startup kan pertumbuhannya cepat sekali. Jadi bisa saja kebutuhan apa ya, dinamika yang dihadapi itu sangat banyak. Tapi untuk kesempatan mencari pengalaman, kalau memang bisa memungkinkan startup, bisa coba startup dulu. Pilihan lain adalah kita bisa mencoba di agensi. Kalau agensi itu kan organisasi yang membantu brand-brand untuk melaksanakan objektif mereka. Jadi satu agensi itu bisa melayani sejumlah klien pada sekaligus. Mungkin Mbak Monik bisa DM beberapa. Ada nama beberapa di sini yang dulunya mantan agensi ya sekarang jadi brand. Tapi ini ya gitu, kalau misalnya pengen nyoba bisa consider untuk nyoba di agensi, dan kalau misalnya PR startup akan lebih baik juga. Semoga menjawab Mbak Monik. Oke, Natasha udah ini ya, udah gangguan lagi ya. Sorry tadi connection-nya. Maaf. Oke. Ini Mbak Sirena ada pertanyaan lanjutan ya katanya? Ya, tadi boleh dijawab dulu Mbak Sirena atau ya. Soalnya di direct message ada lagi sih. Oke, aku jawab dari Mbak Sirena dulu ya. Ini boleh. Pengetahuan Mas saat ini, apakah masih banyak perusahaan yang menerima PR dengan latar belakang jurnalis? Jadi kalau pengetahuan saya sih, sepertinya sama saja sih. Kebanyakan perusahaan itu juga membutuhkan latar belakang jurnalis karena pada akhirnya mereka harus kerjasama dengan jurnalis. Kadang cara yang paling mudah adalah kita semacam apa ya, nge-hire orang yang sudah punya pengalaman di sana. Jadi menurut saya ketika kita apply untuk posisi PR, latar belakang jurnalis itu juga akan sedikit banyak akan membantu. Mungkin ini akan juga sudah termasuk menjawab pertanyaan berikutnya, Mbak ya. Dan apakah ketika apply sebagai PR dengan latar belakang jurnalis menjadi sebuah keuntungan sendiri? Setahu saya memang itu disebutkan dalam kalau kita baca LinkedIn ya. Biasanya PR itu lulusan komunikasi, agensi, punya pengalaman agensi atau pengalaman jurnalistik. Nah, kadang-kadang kalau kita punya salah satu itu akan sangat membantu. Itu kenapa tadi saya sarankan kalau mau nyoba bisa coba di agensi juga sih, sebagai salah satu jalannya. Oke, semoga terjawab ya Mbak Sirena ya. Oke, Mas Didit ada pertanyaan di direct message saya. Oke, aku kedengeran nggak ya? Ya, kedengeran. Oke, dari pengalaman Mas Didit di dunia PR nih, bentuk komunikasi apa yang paling efektif? Lisan atau video visualisasi atau dari internet gitu kata Mbak Diah dari Mbak Diah. Komunikasi ya? Maksudnya ini maksudnya lebih komunikasi. Yang paling maksudnya bentuk komunikasi yang paling mungkin sama publik atau sama tim. Nggak, maksudnya ketika lebih ke apanya ya? Biasanya sih paling mudah adalah kita bentuk masih konvensional sih, bentuk teks dan gambar juga. Karena baik lagi kadang-kadang kita juga visualisasi ya. Visualisasi. Kadang ketika kita berinteraksi dengan media yang ujung-ujungnya adalah kita agar ingin mereka menulis sesuatu soal tentang hal itu, teks adalah sangat mudah karena itu membantu mereka untuk mencatat detail-detailnya seperti apa.
kalau video itu juga bisa dipakai kalau kita ingin berkomunikasi menggunakan semacam media sosial, karena kalau untuk ke publik secara netizen, mereka lebih nyaman nonton video ketimbang mereka harus baca satu-satu. Semoga menjawab aku agak semoga pas ya jawabanku. Oh, tadi pertanyaan dari Mas Iwan Kurniawan udah terjawab ya Mas? Belum. Oh, oke. Hal tersulit apa yang dihadapi selama 2,5 tahun di PR katanya? Masa udah aku cerita deh, Mas. Kita udah pernah jawab, kita belum pernah ngobrol bareng padahal. Hilang lagi. Ya, sebetulnya bukan dibilang hal tersulit sih, tapi maksudnya lebih ke tantangan aja sih. Tantangan apa ya? Menyesuaikannya sih, menyesuaikan yang kerja jurnalis yang kita lebih kayak kita yang proaktif dengan PR yang kita harus memastikan teman-teman jurnalis itu menggunakan messaging dari kita. Itu sih. Terus yang mungkin mungkin itu di luar sih. Ini di luar perbincangan ini, tapi mungkin tantangan itu ketika saya masuk bulan Maret itu pemberitaan apa ya? Bersamaan dengan kita transisi juga kerja WFH juga. Jadi benar kayak mungkin yang cukup menantang buat saya itu saya belajar bidang baru pada saat sama saya dan semua orang di dunia juga belajar cara kerja yang baru dari kerja di kantor menjadi kerja di rumah. Jadi itu mungkin lebih ke bagaimana kita alignment. Karena namanya yang paling menantang adalah kita alignment sih, bahwa kita harus memastikan di tim yang sesatu tim atau bersama tim yang lain bahwa untuk rencana kita tuh harus udah selaras atau belum. Sebenarnya bukan tersulit, itu lebih menantang aja sih, karena itu naik turun di tingkat kesulitannya. Semoga menjawab Mas Iwan. Semoga jawab ya. Oke. Sambil nunggu pertanyaan, Natasha mau nanya ke Mas Didit. Oke, silakan. Mau freeze gak nih saya? Enggak, aman. Oke. Kalau PR jadi jurnalis, apa sih Mas Didit yang harus diperhatikan? Jadi kan kalau Mas Didit dari jurnalis ke PR nih, kalau PR ke jurnalis, ada nggak hal-hal yang perlu diperhatikan? Oke. Ya, mungkin lebih ke itu sih, karena namanya menjadi jurnalis kan dia harus punya pendidikan dasar soal menulis berita dan semacamnya. Dan karena nggak berhenti menulis berita kan, dia juga harus ada pelatihan soal reportasenya, bagaimana dia menggali berita di lapangan, interview, cara dia interview dengan narasumber. Kalau kita masuk ke lembaga pemberitaan yang dia provide pelatihan soal itu sangat banyak. Itu juga saya alami ketika saya masuk di Harian Kompas tahun 2006 dulu tuh. Sebelum itu saya benar-benar buta banget lah soal tulis-menulis, apalagi artikel media massa. Karena hal pertama yang dirapikan itu adalah berbahasa Indonesia dulu. Karena baik lagi dasarnya adalah bahasa Indonesia. Ya. Tata cara penulisan koma, terus di sana atau di-nya dipisah atau digabung. Gitu. Ya. Itu benar-benar dirapikan dulu. Setelah bahasa Indonesianya udah beres, baru kita ngomong soal logika berbahasa. Jadi logika berbahasa itu penting karena itu terkait bagaimana kita menyampaikan pemikiran kepada pembaca. Kalau logika kalimatnya salah, pembaca dapat informasi yang salah, kesimpulan yang salah, itu akan berbahaya sekali. Nah, dari sana baru dilanjutkan dengan teknik interview dan semacamnya. Tapi kalau misalnya PR masuk jurnalis dan di jurnalis ada pelatihan untuk itu, sedikit banyak akan membantu sih harusnya. Oke, terima kasih Mas Didi jawabannya. Oke, ada dari Mas Iwan lagi nih. Oh, ini pertanyaan jebakan semua nih. Berat. Oh ya. Mas Didit, ini ada yang raise hand dulu. Nggak apa-apa kita boleh. Mas. Ada Mas Sofyan di sini. Mas Sofyan boleh langsung open mic aja, nggak apa-apa, langsung bisa ditanyakan ke Mas Didit. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Suara saya kedengaran dengan jelas kah? Yes,
Jelas, ya. Mas. Jelas. Ya, baik, terima kasih. Saya mau izin ke on cam dulu ya. Baik. Ya. Nggak masalah, Mas. Halo Mas Didit. Halo. Saya Sofian. Saya ex Junior Public Relations Consultant. Saat ini kesibukannya ya sedang cari opportunity baru. Thank you for sharing with us today's afternoon tentang transisi ya dari jurnalis ke PR. Mungkin saya ada 2 pertanyaan nih, Mbak Natasha, boleh ya? Silakan. Boleh. Ya. Mohon maaf ada background di belakang nih, ada mas-masnya lewat. Mungkin ini juga jadi pertanyaan rekan-rekan profesional sama freelance di sini ya. Yang pertama adalah dari Mas Didi sendiri nih, mungkin boleh di-share ke kita pengalamannya, cara atau waktu atau apa sih yang tepat tuh kalau kita mau melakukan media gathering gitulah, kesannya mengundang rekan-rekan jurnalis ke perusahaan gitu ya untuk bangun relasi aja, atau nih sekadar invite mereka untuk makan bareng atau bareng gitu. Kira-kira apa yang dari Mas Didi bisa sharing ke kita? Maksudnya kalau mau media relation itu tepatnya kayak semisal kayak gini gitu, Mas Sofian, kayak gitulah. Terus yang kedua terkait dengan apa yang Mas Didit pakai sampai dengan hari ini, bisalah secara umum ya untuk mengukur sebuah campaign itu berhasil. Katakanlah biasanya kalau kita collab sama KOL kan tuh biasa kita lihat cost per engagement-nya ya, biasanya kayak dari like-nya. Misalkan kita bilang, oh dia KOL mikro, misalkan dia udah dapat likers 1.000 lebih, oh kita bisa bilang berhasil nih campaign sama dia gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mas Didit, secara umum biasanya KPI yang Mas Didit pakai sampai dengan hari ini seperti apa untuk mengatakan bahwa campaign itu berhasil? Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sofian. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, itu sih, itu kapan kita tahu waktu terbaik untuk semacam kita engage dengan media, itu akan bisa terbangun kalau kita sering interaksi dengan media tersebut sih. Jadi kalau kita kan bisa tahu kayak kapan mereka sedang lagi nggak hektik dan kapan bisa lagi slow. Dan cara terbaik ya kita kadang bisa reach out sih, Mas, aku mau ngajak ngopi nih, Mas ada waktu kapan? Nah dari sana bisa ketahuan. Ya karena kita juga kalau kita bisa tahu ritme media ya kita juga bisa memastikan kapan waktu-waktu yang enak. Contohnya misalnya kita tahu bahwa ternyata hari ini jam 3 sore itu mereka sedang ada semacam liputan acara lah. Ya artinya sore sampai ke malam kita agak susah karena mereka biasanya dari setelah liputan mereka akan ngetik, agak repot. Ya mau nggak mau kita harus nanya, Mas ada free-nya kapan? Kita harus nanya sih, kita harus semacam menggali enaknya kapan Mas kita bisa kayak ngobrol atau misalnya bisa datang atau Mas datang ke kantor kami. Cara paling enak gitu karena ya jadwal setiap jurnalis itu beda-beda sih. Jadi ya mau nggak mau yang harus kita approach satu-satu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua soal faktor keberhasilan, ya kalau dari saya secara ketika pengalaman itu ya baik lagi ada indikator yang terukur ya, ada semacam reach view dan semacamnya, dan itu biasanya sangat bervariasi tergantung tergantung budget yang kita keluarkan juga waktu itu. Jadi ya itu akan sangat beda, tapi biasanya menggunakan indikator-indikator yang juga tadi Mas Sofian sebutkan juga. Cuma mungkin kalau soal patokannya biasanya kita nggak punya patokan yang itu sih, karena itu tergantung benchmark-nya. Dia pakai benchmark yang mana? Itu sih yang akan lebih enak kalau kita berbicara kalau sudah ada benchmark-nya. Tapi kurang lebih hampir sama menggunakan patokan yang tadi disebutkan oleh Mas Sofian. Semoga menjawab, Mas. Baik, terima kasih Mas Didi, Mbak Natasha. Iya, sama-sama Mas Sofian. Oke, ini banyak ya pertanyaannya. Berarti tadi dari Mas Iwan dulu ya. Dari Mas Iwan dulu ya kita jawab ya Mas Didit ya. Ini terakhir ngajak tenis nih habis ini. Oke. Melanjutkan pertanyaan Mas Sani terkait sosial media atau digital PR. Sekarang kan PR tidak terbatas komunikasi dengan media, namun juga dengan influencer atau KOL ya. Apa perbedaan dan persamaan antara komunikasi dengan media dan KOL? Ya,
Ya persamaannya adalah baik media maupun KOL tuh kita harus memastikan mereka membantu kita untuk menyampaikan messaging dari brand kita sih. Jadi maksudnya katakan kita sedang ngomong soal produk, ya harus memastikan ngomongnya sama nih, messagingnya soal hal yang sama. Jadi harapannya media berbicara dengan audiens mereka, terus KOL juga berbicara dengan audiensnya mereka masing-masing juga. Artinya kita juga melihat bahwa baik media maupun KOL itu bisa membantu untuk meng-reach lebih banyak orang untuk kita memberikan messaging soal produk dari brand kita. Terus kalau perbedaan ya mungkin lebih ke soal komunikasi sudah hampir sama sih Mas Iwan. Ya intinya sih kita approach mereka sebagai mitra yang bisa membantu tugasnya, dan mereka juga punya kepentingan ke kita dan kita juga punya kepentingan ke mereka. Jadi sama-sama saling membantu saja. Semoga itu menjawab. Semoga menjawab Mas Iwan. Oke, next ada pertanyaan dari Mbak Farah. Ya. Gimana cara membangun hubungan dengan jurnalis dan menjaga hubungan baik secara desnya suka di rolling ya. Nah, gimana kita bisa keep track dengan perubahannya itu? Ya, aku jawab dari belakang dulu ya. Ya, namanya jurnalis itu pasti akan suka di rolling. Itu akan berlaku di setiap media karena untuk peremajaan dan semacamnya. Nah, sebetulnya bagi PR sebaiknya kita tetap stay in touch lah dengan mereka, karena ya namanya PR kan kita juga nggak pernah tahu kan, namanya perjalanan hidup, tiba-tiba kita dari bidang teknologi tiba-tiba kita pindah ke PR bidang bisa ke bagian kesehatan. Relasi itu bisa kita teruskan lagi. Jadi balik lagi yang namanya relasi itu kalau kita bangun dengan dasar hari itu akan membantu kita juga sih, baik urusan kerja maupun di luar kerja juga. Nah, misalnya kayak tadi kekhawatirannya adalah takutnya di rolling, tapi kan kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba 2 tahun 3 tahun kemudian dia naik tingkat jadi editor yang dia semacam mengepalai beberapa desk sekaligus. Bukankah itu juga akan jadi benefit juga kalau kita semacam berteman dengan baik, karena ya itu ya namanya teman pasti akan diingat lah, gitu aja sih. Nah, kalau gimana cara membangun hubungan ya sama seperti Mbak Farah membangun pertemanan dengan orang lain, ya approach secara baik-baik dan ya kita dekati secara tulus sih, kita dekati secara pertemanan. Ya kadang ya kita bisa masuk dari apa sih yang topik yang mereka sukai, terus kalau enggak kalau mereka biasa pakai media sosial, kita juga bisa menggunakan itu untuk terhubung, sesekali berinteraksi, itu akan bisa minimal membangun keakraban dengan jurnalis yang bersangkutan. Ya itu sebenarnya intinya sih ketika membangun itu lebih ke apa ya, seni sebenarnya. Jadi emang seni bertemannya di sana sih. Jadi sebenarnya intinya nggak ada bedanya kita membangun pertemanan jurnalis dengan pertemanan dengan siapapun juga. Jadi selama dia kita approach sebagai teman, harusnya akan lebih mudah. Memang ada beberapa pendekatan datang sebagai PR yang kayak saya datang PR, saya punya kepentingan terhadap Anda, jadi jadinya akan terlihat seperti transaksional dan akan terjadi akan sekali selesai udah gitu aja. Ya tidak takut, kekhawatiran saya itu nggak akan langgeng seperti itu. Semoga menjawab Mbak Farah. Semoga menjawab Mbak Farah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang raise hand ya, Mas Ahmad Murodi, boleh langsung ditanyakan aja ke Mas Didit. Halo Mas. Halo Mas. Halo Mas. Ya ini saya ngomong langsung karena malas ngetik. Siap. Jadi gini, saya ada 2 pertanyaan nih Mas Didit. Yang pertama, gini, ini balik lagi ke pengalaman saya di pekerjaan sebelumnya. Sebagai presenter TV, saya pernah mandu talk show. Itu kemudian biasanya ketika narasumbernya yang datang adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta, itu dia datang dulu ke saya nge-brief gitu. Maksudnya, jadi ini PR dari perusahaan itu gitu. Jadi nge-brief, Mas, nih Bapak jangan ditanya soal ini ya, Bapak ditanyanya yang ini aja. Terus kemudian Bapak begini. Jadi
PR itu apakah memang tidak terbatas hanya urusan brandnya saja, tapi kemudian juga mengurusi soal branding dari CEO misalnya, upper high yang mengurusi soal itu. Terus kemudian yang kedua, apakah ini sih logika saya, apakah kemudian kalau dibandingkan brand dengan agency, lebih rumit di agency? Ini logika saya, karena kalau di agency kan kita dituntut kliennya macam-macam tuh, maksudnya bidang produk A, produk B, produk C. Sebenarnya kan kalau kita brand udah jelas nih, misalnya dengan Mas Didit, Xiaomi, artinya kan lebih ke tech ya, lebih ke gadget gitu. Itu aja sih. Makasih Mas Didit. Baik, terima kasih Mas. Masukan dari Mas Ahmad memang sangat benar sekali sih. Jadi ketika macam CEO diwawancara oleh wawancara TV, salah satu bagian dari kasihnya harus terjaga. Jadi kalau sebaiknya Mas nanti akan nanya pertanyaan soal ini ya, atau Mas coba hindari pertanyaan ini, karena kalau kita lepaskan apa adanya, bisa saja kemudian kita katakanlah datang sebuah interview, harapan kita adalah kita ingin nge-push messaging soal A, tiba-tiba namanya kita dijawab, dia mungkin bagi dia itu lebih menarik, akhirnya dikejar terus. Yang terjadi adalah outputnya adalah beritanya lebih ke soal B, dan aslinya messagingnya nggak dapat, meleset. Nah, itulah kenapa tugas dari PR adalah memastikan messaging itu tersampaikan. Salah satu bentuknya adalah ketika ada interview dengan CEO atau direksinya, dia harus memastikan messaging-nya itu dapat semua. Makanya mungkin istilahnya Mas Ahmad tadi menjaga branding, tapi bagi saya itu juga masih satu bagian dengan kita memastikan messaging-nya itu sama. Karena setiap kali CEO wawancara itu pasti ada message yang besar, jadi nggak cuma sekedar datang terus, oke, hari ini aku tanya apa nih? Nggak bisa, mereka pasti akan menyiapin, oke, kita akan menyiapkan, CEO akan menjelaskan soal ABCD. Jadi kita ingin dia menjelaskan soal ini, harapannya agar pemirsa bisa dapat poin ABCD juga. Harapannya seperti itu. Terus untuk pertanyaan kedua, betul memang ketika agensi itu menangani banyak brand, tapi bagi saya PR tetap punya kekhasan sendiri karena mereka punya kedalaman, Mas. Jadi kadang agensi itu tidak terlibat, tapi mereka tidak masuk sampai dalam ke pembahasan. Jadi maksudnya kadang-kadang ketika kita interaksi dengan agensi, ya yang biasanya kita bantu soal komunikasi di urusan PR-nya saja. Kadang-kadang retail juga bisa masuk, cuma kadang-kadang risk-nya agensi itu hanya sampai komunikasinya saja. Nah, bagi saya memang agensi juga bisa tempat belajar yang bagus karena mereka bisa belajar banyak klien sekaligus, mereka bisa banyak belajar dari berbagai perusahaan brand dengan value masing-masing. Tapi kalau kita masuk PR itu mungkin hanya satu brand saja, tapi kita punya kedalaman yang lebih bagus. Jadi itu kembali lagi, kita butuh pengalaman banyak, kuantitas, atau kita mau butuh kedalaman. Semoga menjawab, Mas. Thank you, Mas. Thank you. Amin. Terima kasih. Mas Didit, ada satu pertanyaan dari DM-nya Natasha nih. Natasha bacain aja ya? Ya. Ya. Mas Didit, permisi izin bertanya dari Mbak Mariani Saragi. Apakah pencitraan atau citra bisa dikatakan karakter bawaan atau settingan dalam circle untuk membranding kepada publik? Apakah ada skill untuk mengatasinya? Terima kasih. Citraan personal ya, maaf kalau saya menangkapnya personal ya, tapi maksudnya kadang-kadang kita juga butuh itu juga sih, ya karena saya kebetulan di salah satu brand, saya juga bisa bilang bahwa kadang-kadang sosok yang mungkin teman-teman ketahui itu nggak sepenuhnya seperti itu, karena dia punya sisi yang lain. Tapi ya kadang-kadang demi untuk tujuan komunikasi messaging itu ya kita hanya perlu menampilkan satu sisi saja, satu sisi yang kita butuhkan untuk publik ketahui. Ya makanya memang ya namanya manusia pasti memang spektrumnya kan macam-macam ya. Dia punya kualitas positif maupun kualitas yang negatif, tapi untuk komunikasi dia harus tetap profesional, dia harus bisa menampilkan sisi positif yang bisa mendukung dari kebutuhan komunikasi kita. Jadi ya tugas dari PR adalah kita memastikan bahwa contohnya gini, misalnya dalam briefing jawabnya seperti ini,
ngelihat ke kamera, sering-sering senyum, terus jangan menjawab pertanyaan yang sara atau semacamnya. Ada do and don't-nya, ada briefing seperti itu. Ketika itu dilakukan, kan nanggapnya, oh dia ternyata seperti ABCD, akan muncul impresi-impresi yang muncul. Nah itu sebenarnya juga kita semacam kita pastikan juga di sebelum itu prosesnya ada semacam persiapannya lah. Mas Didi. Oke. Udah sih, pertanyaan dari Natasha dan di DM udah terjawab semua. Kalau ada pertanyaan anonim bisa langsung disampaikan ke Mas Sani ya. Mungkin ada yang kurang enak ya sekarang. Oke. Boleh nanti kasih tahu ke Mas Sani. Oke teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya boleh, tapi kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita closing statement kali ya dari Mas Didit dulu. Baru. Oke, ya saya sih mengulangi lagi sih presentasi saya bahwa sebenarnya menjadi PR maupun jurnalis itu pilihan sih. Jadi masing-masing itu punya kelebihan maupun kekurangan. Sisi masing lah ada kekurangan, dan bagi saya itu kembali lagi pada kita apa sih yang ingin kita capai dengan kita mengambil keputusan itu, apakah kita ingin aktualisasi atau ada kebutuhan yang lain, dan kita tinggal mengkaji sih push and pull-nya seperti apa, faktor-faktor apa saja yang mendorong kita untuk memilih kenapa kita milih A atau kenapa kita milih B. Jadi balik lagi setiap keputusan memang harus dilandasi dengan pertimbangan yang matang, dan ya insya Allah kalau misalnya memang kita profesional, harusnya apapun pilihan kita juga bisa memberikan manfaat bagi sekitar kita. Sekian untuk saya. Oke, terima kasih Mas Didit atas waktunya. Terima kasih juga atas ceritanya, sharingnya hari ini sangat inspiratif ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah datang di sharing discussion hari ini.